300 juta batang kayu sampai kena panggil joki Belanda, tolong main. Memalukan saja, 300 juta orang tapi semua pemain Belanda. Dia mampu cakap pasal bola jela, negara miskin kan, nak borak soal dasar monetary ekonomi, nilai pasaran. Halo sobat, kembali di Timnas Comeback. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada berita seru ya dari Timnas Malaysia. Naturalisasi gagal, uji coba pun susah cari lawan. Timnas Malaysia tak bisa memanfaatkan FIFA Matchday bulan ini dengan maksimal. Kucing Malaya susah mencari lawan, cuman berlaga sekali bulan ini. Malaysia akan menghadapi Selandia Baru dalam laga persahabatan pada 14 Oktober 2024. Media Malaysia Metro mengungkap bahwa setidaknya sudah menghubungi 8 tim Oseania untuk menjalani laga uji coba. Tim-tim Oseania itu tak bisa menyanggupi tawaran Malaysia untuk beruji coba. Mereka menjalani laga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 10-12 Oktober 2024 ya. Jadi sebelum dilanjut, kalian like, komen, dan subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar setiap kali Timnas Comeback bikin video, kalian akan mendapatkan notifikasi yang pertama. Oke, kita lanjut ya sob ya. Postingan dari onefootball.my. Bukan mereka lah kalau buat perkara lucu dan pelik-pelik ya. Timnas Malaysia telah menaturalisasi yaitu Muhammadul Hasan Kirun, yang sebelumnya menaturalisasi Madejil tidak berhasil ya untuk proses naturalisasinya. Komentar dari @KingOfTheKing ya. Jurulatih Indonesia memilih pemain Belanda daripada memilih Indonesia sendiri karena faktor taraf IQ sangat penting dalam bola sepak. Nah, ini sebenarnya postingan yang sangat menjijikan ya dari komentar-komentar Malaysia yang tidak harus dilontarkan ini ya. Tak paham aku kenapa orang Indon ini rasis. Patutlah Papua nak keluar dari Indon. Selalu hina Bangladesh, sedangkan dekat Malaysia, Indonesia dengan Bangladesh ini setara, teman sekerja dan teman sebantal. Seraputlah Konoha ini. Dia tak tahu berapa ramai betina dia dekat sini, mengandungkan anak Bangla. Betul Min, memang pelik jika tidak pandai baca aturan FIFA tentang syarat naturalisasi. Sudahlah heboh, akhirnya malu yang didapat. Tapi kelakar sial, walhal, menjadi normal perempuan Indonesia di sini lebih mengejar punai Bangladesh. Di sini berbanding memilih lelaki Indon sendiri karena tarif ekonomi derajat kerja mereka yang sama di sini. Gak usah bahas di luar konteks ya. Kalau punya argumen yang lain, bahas di luar dari sepak bola. Kebiasaan lu tuh jelek. Bahas apa kalau udah mentok langsung bahas ke yang lain. Mereka mana tahu lagi bahas apa. Happy baca komen Indon mental. Ketikan lu sampah banget, bilang Indon milih pemain Belanda ketimbang lokal. Jelek. Lo urus dulu tuh rumor pemain timnas keturunan Belanda. Jangan bacot doang tapi gak ada hasil. Oh ya, satu lagi, jangan bodoh nyalahin FIFA kalau Madejil ditolak mentah-mentah. Begini bilang IQ tinggi Malaydes. Oh Olimpik, oh partisipasi di World Cup, cakap besar nih, bodoh banget Malaydes. Jangankan lolos grup, lawan serumpun Sri Lanka aja seri. Ajik beneran gak bakat main bola? Hack IQ karena ketolong Cina doang, mending makan nasi kandar kuah lemak babi. Ngaku IQ tinggi tapi aturan FIFA aja nggak paham. Satu negara sama aja begonya. Ngarepin pemain Belanda tapi ditolak. Bro, pemain naturalisasi dalam tim Malaysia yang serta ke New Zealand pun banyak. IQ Malaysia katanya tinggi. Kok ada ya negara yang ditolak pemain Belanda? Sekarang ditolak kacukan sendiri dan negara-negara Oceania. Yoi Bang Faktos, ya kayak Malay lah. Kalian kan cari pemain kacukan Eropa karena pemain lokal kalian juga kan kalah mulu. Event pemain naturalisasi kalian juga sama aja juga. Makanya FAM sekarang cari player di Eropa biar timnas Malaysia nggak kelamaan pakai player. Hehehe. Kenapa ya kalau orang Malaysia bahas bola larinya ke ekonomi banget debatnya, nggak punya argumentasi, larinya ke kerjaan lah, apalah. Tak apa ada Belanda, sebab dorang kan adik-beradik. Abang sulung Belanda, konfirmasilah paling bijak. Abang nomor 2 pula dia sama juga bijaknya. Adik bungsu si Indon ini tak berapa bijak sikit. Jurulatih Perancis memilih pemain Afrika daripada memilih Perancis sendiri karena faktor taraf IQ sangat penting dalam bola sepak. Orang Malaysia mereka selalu bawa-bawa IQ, AWKWK.
ASU ngaca SU kayak negara lo dah paling maju aja. Iri ya, kasihan, bilang aja lo kepingin tapi nggak bisa. WKWK. Jurulatih Malaysia lebih memilih pemain Bangladesh daripada memilih Malaysia sendiri karena faktor taraf IQ sangat penting dalam bola sepak. Jurulatih Malaysia memilih pemain warisan Bangla, England, Kanada, Brasil karena IQ lokal mereka rendah pula. Betul sekali. Kasian banget Malaysia udah jadi badut Asia, ditolak Vanuatu pula. Saking nya Vanuatu pun tahu ini tim bukan tim sepak bola tapi timnas komedi. Alasan mereka pemain keturunan tidak mau membela Malaysia adalah karena Malaysia adalah negara kecil dan tidak potensial berbanding terbalik dengan Indonesia. Wahaha, pemain yang punya darah keturunan Malaysia di luar negeri nggak ada yang sudi bela Malaysia ya. Ciri-ciri IQ rendah, kalah argumen, menyerang personal, sampai di sini paham? Berhentilah gaduh, negara yang ada 300 juta orang tapi tak ada 11 orang yang boleh main bola. Ayo diobatin seluruh IQ-nya biar berpikiran waras wahai Indonesial sekalian. Aku heran kenapa orang Indonesia suka menghina orang-orang Bangladesh. Apa salah mereka? Bangladesi itu pun manusia juga, saudara seagama. Datang jauh-jauh ke Malaysia bersama-sama dengan TKI untuk mencari rezeki. Persamaan Indonesia dan India adalah mata uangnya. India rupiah, Indonesia rupiah. 300 juta batang kayu sampai kena panggil joki Belanda. Tolong main. Memalukan saja 300 juta orang tapi semua pemain Belanda. Dia mampu cakap pasal bola jela. Negara miskin kan, nak borak soal dasar. Monetary ekonomi, nilai pasaran, KNK, apalah entah nggak tahu saya. Peluang pekerjaan, inflation, taburan hujan, bencana alam, nilai mata uang, kesehatan dan keselamatan awam dia tak mampu. Difahamkan, Malaysia naturalisasi pelatih dari Jepang yang lumutan. Emang paling cocok sama Bangla kan serumpun, tak punya malu, suka joget-joget di tempat umum. Yang satunya lagi suka klaim budaya negara lain. Saya tak ada kesah, Indon punya banyak player kacukan. Tetapi yang paling saya ingat ialah Malaysia berjaya, ikat Korea Selatan. Dan itu akan saya ingat sampai bila-bila masih. Bangkitlah Malaysia, kita ada peningkatan. Bang Messi tak ada keturunan campuran Malaysia Argentina kah? Kalau cakap dia ini pemain dari Indonesia, macam mana? Dorang bukan reti besa. Saya bingung kenapa sih seneng banget kita diadu domba sampai saling menghina. Udahlah, berteman aja. Yang buat gambar ini Indonesial, yang marah-marah pun Indonesial. Kasian emosinya tak terurus. Bodoh, jepeng anak. Nah, itulah beberapa komentar-komentar dari media Malaysia yang secara fakta ya ini diserang habis-habisan sama netizen Indonesia. Karena memang mereka itu sungguh keterlaluan ya menurut saya ya. Dia selalu bikin netizen Indonesia itu emosi. Dia itu apa sih ya? Kalau tidak ngeklaim ya iri, kalau tidak iri ya cari masalah gitu loh ya. Kita membahas apa tapi mereka selalu yang dibahas apa. Makanya kita netizen Indonesia selalu rame-rame langsung mengajar habis-habisan dari netizen Malaysia yang modelnya seperti itu. Lawang saya aja juga marah kok. Udah ya. Terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini sampai durasi akhir. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar setiap kali Timnas Compact bikin video, kalian akan mendapatkan notifikasi yang pertama.